sekarang sudah on the track ya untuk mengembalikan kembali, meskipun juga masih banyak deforestasi maupun degradasi di hutan mangrove. Oke, ini yang Chandragiri dan kawan-kawan yang masih relevan tahun 2021 karena memang yang terbaru belum secara mengcover semua ya, semua lebih banyak nanti studi di Sumatera atau studi yang lain, tapi menunjukkan bahwa Indonesia adalah ya sekitar 21% luasannya. Nah, kalau kita ini dikonsentrasikan pada kawasan lindung, yang nanti yang akan kita coba lihat adalah di Karanggading, Langkat Timur Laut, satu-satunya yang Suaka Marga Satwa yang ada di Sumatera Utara. Kita sudah sering ke sana, tapi awal-awal tahun 2010, 11, 12 ya, setelah itu kita berkonsentrasi ke daerah yang lain. Kemudian nanti yang di Sumatera Selatan itu kawasan lindung, hutan lindung air telang yang di Sumatera Selatan. Oke, kemudian ini kembali ke definisi agar kita juga bisa memahami apa beda hutan konservasi, hutan lindung, dan dalam hutan konservasi itu ada dibagi menjadi 3, yaitu kawasan suaka alam, kawasan hutan pelestarian alam, dan taman buru. Dan ini seperti ini yang dalam belajar kuliah itu ada anak saya yang SD kelas 6 itu seperti ini pertanyaannya, lagi ujian gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti definisi-definisi ini sudah SD ya, padahal ini kan sebenarnya lebih cocok untuk kuliah atau SMA ya. Kawasan suaka alam dengan ciri tertentu yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistem yang juga sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan, itu kawasan suaka alam. Yang kalau kelestarian alam dengan ciri itu mempunyai pokok pelindungan sistem penyangga kehidupan dan pengawetan keragaman tumbuhan satwa serta pemanfaatan lestari sumber daya alam hayati dan ekosistem. Kemudian baru taman buru di atas 90. Kemudian kalau hutan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan tata air, ya ini kita kenal dengan manfaat intangible dari hutan. Mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, dan mencegah institusi air laut dan mengurangi kesuburan. Tapi memang itu yang fungsi yang diperankannya ya. Secara valuasi juga kita sudah menghitung ya berapa sebenarnya, tapi masih debatable ya, berapa misalnya satu pohon hilang itu dikonversi menjadi berapa nilai ekonominya. Itu penting agar kita memahami betapa berharganya pohon ya, atau berharganya hutan secara manfaat intangible-nya. Masyarakat tidak secara langsung, kalau tangible kayu, kemudian hasil tanam kayu ya banyak bisa dirasakan. Kemudian juga hutan produksi, kawasan hutan yang punya fungsi pokok modernisasi hutan. Nah, ini sekarang sudah tidak banyak lagi karena era kita memiliki hutan yang besar ya, itu sudah berakhir kembali. Kita sekarang digantikan oleh kelapa sawit. Kelapa sawit, era kelapa sawit, dan karet tidak terlalu ini ya, tapi yang kelapa sawit yang sangat ofensif ataupun sangat banyak ininya. Tapi meskipun demikian juga kelapa sawit adalah termasuk komoditas unggulan di negara kita. Nah, ini sebelum ke sana, coba kita lihat pengertian silviculture. Nah, ini silviculture adalah ilmu dan seni menegakkan hutan melalui pembangunan dan pengendalian tegakan, pertumbuhan, struktur, komposisi tegakan, dan komoditas dengan tujuan pengelolaan ditetapkan. Jadi, secara umum kita bisa melihat bahwa untuk mengelola hutan itu ada seninya, ada ilmunya. Nah, ini disebut dengan silviculture, seni memproduksi hutan, penerapan pengetahuan silvika dan perlakuan. Jadi tidak hanya memang ada nanti sistemnya, misalnya secara luas adalah TPTI ya, tebang pilih tanam nisa, diplastikkan tebang pasti tanam insya Allah. Nebangnya sih pasti, tanamnya insya Allah. Padahal seni menanam itu kegiatan yang sangat menyenangkan ya. Kami kita melakukan banyak dulu kegiatan penanaman itu dari Jaring Halus, kemudian Pulau Sembilan, kemudian Lubuk Kertang, kemudian juga beberapa tempat yang lain lah. Kita banyak melakukannya agar ya kita karena paham bahwa fungsi hutan sangat penting, sehingga kita juga melakukan pengayaan pengayaan maupun benar-benar restorasi seperti yang di Lubuk Kertang, sehingga itu akan bisa kembali, meskipun secara ekosistem memang berat ya, kita tidak, tapi minimal dari sisi vegetasinya
bisa kembali, meskipun kita pertama menanam monokultur, tapi hasil 5 tahun kegiatan restorasi itu sudah menunjukkan bahwa kembali, karena memang secara hidrologi kita sudah mengukur memang tepat ya. Lokasinya itu memang bekas tambak dan bisa kita kembalikan. Nah, teknik adalah penggunaan teknik atau perlakuan terhadap hutan untuk mempertahankan dan meningkatkan produktivitas. Nah, perlakuan mulai dari tahap permudaan, pemeliharaan, penjarangan, serta pemanenan. Nah, ini karena sistem atau teknik silvicultur digunakan untuk mengelola hutan secara lestari, memang ada nanti pemanenan untuk penebangan. Jadi tidak, hutan itu ya tetap harus dipanen atau dimanfaatkan, tapi juga pemanfaatannya sesuai dengan aturan. Nah, kalau tekniknya itu berupa pemilihan jenis ya, pemuliaan, penyediaan bibit, manipulasi lingkungan, tanaman, dan pemeliharaan. Jadi memang kegiatan pemeliharaan itu sangat penting ya. Kami juga melakukan setiap tahun kami ukur, kemudian kita buat permodelannya, dan kita lihat juga karbonnya, dan terus jadi kita ingin memang benar-benar ingin membangun kembali hutan kita lebih baik. Nah, sistem silvicultur itu mulai tahun 78, kemudian pasca 78. Ya, setelah 78 itu berdasarkan ini ada beberapa aturan lah ya. Ini lebih banyak memang untuk di hutan mangrove di Cilacap, Segara Anakan gitu ya. Pengaturan penebangan hutan untuk pertama kali kantor kota Dinas Kesehatan Rakyat tahun 1933 ya. Udah lama sekali ya, kita belum ada yang lahir. Nah, berdasarkan surat ini dilarang menebang hutan sejauh kurang dari 3 km dari desa. Nah, kemudian peraturan ini untuk mengatur pengatur tambang di Cilacap, Jawa Tengah. Nah, kemudian ini historinya ya. Kita melihat jejaknya ya, jejak peraturan hutan Indonesia. Kemudian di mana hutan produksi itu Rhizopora mulcineae dominan yang kita tanam tadi. Kemudian hutan mangrove yang tidak layak untuk produksi dan hutan lindung, terutama untuk Avicennia dan asosiasinya, misalnya Soratia ataupun Rhizopora stilosa yang di dekat dengan laut. Nah, kemudian tahun 52 memperkenalkan working plan untuk mangrove di Bengkalis, di Riau, yang menggunakan area metode yang menjadi blok-blok. Dan tahun 56 lembaga penelitian hutan yang di Bogor ya mengeluarkan surat rekomendasi pengajian silvicultur dengan standar clear cutting system. Ada memang untuk standar untuk tebang habis ya, standar. Kemudian berubah lagi seperti itu, kemudian baru kita tahun 78 sampai sekarang ya. Meskipun sekarang juga dalam bentuk KPH, tapi yang mangrove itu yang masih ada ya, yang di Riau, kemudian juga di Kalimantan Timur, yang berdasarkan ini dikenal dengan sistem pohon induk atau SIP3 method. Jadi rotasi tebangnya 30 tahun, kemudian dibagi menjadi blok-blok kerja seperti itu. Nah, kemudian sebelum melakukan penebangan diinventarisasi. Kemudian pohon yang boleh itu yang sekurang-kurangnya diameter 10 ya. Kemudian ketinggian 20 cm atas akar punya atau setinggi dada. Hanya boleh kapak, parang, dan gergaji yang digunakan untuk menebang pohon. Nah, tinggalkan dengan maksudnya dengan SIP3 method itu pohon induk adalah meninggalkan 40 batang pohon induk setiap meter atau dengan jarak antar pohon itu rata-rata 17 meter. Ya, itulah nanti sebagai penghasil bijinya atau propagulnya. Jadi seperti itu yang dilakukan sampai umur 20-30 tahun. Ini juga saya evaluasi memang kembali, tetapi yang ada adalah monokultur. Kita lihat. Nah, ini kemudian juga membuat jalur hijau ya, green belt ini yang penting ya. Jadi akhirnya ya, jadi tidak boleh misalnya 10 meter di panjang di sungai itu harus dibiarkan itu saja. Tidak boleh ada permukiman atau yang lain ya, itu nggak boleh. Nah, di sepanjang garis 50 meter sepanjang sungai itu nggak boleh ada kegiatan apapun. Nah, tahapan-tahapannya 2 tahun sebelum penebangan itu penataan areal kerja, di mana yang blok yang akan ditebang, mana yang tahun berapa otomatis juga harus jelas ini yang dipraktekkan di HP ataupun KPH. Kemudian inventarisasi tegakkan sebelum penebangan 1 tahun sebelum, jadi nanti diberi tanda apa cat ya putih atau apa, nah, itu yang akan ditebang tahun sekarang atau tahun yang berikutnya, tahun sekarang, tapi setahun yang lalu itu sudah lakukan inventarisasi, baru penebangan, kemudian pengayaan atau tebang, kemudian pemeliharaan, kemudian penjarahan. Setelah penjarahan baru ditebang nanti 30 tahun lagi. Nah, ini saya melakukan evaluasi untuk penerapan sistem tadi di hutan
tebangan, bekas tebangan di Riau. Ini hutan mangrove ya. Nah, ini sedang melakukannya di Riau. Oke, jadi untuk melihat prakteknya ada beberapa lokasi yang saya lihat, yang lokasi yang tidak ada penebangan atau kita kenal dengan hutan primer ya, kemudian baru saya tebang, kemudian 1 tahun ditebang, 5 tahun tebang, 6 tahun tebang, 15 dan 20 tahun. Ini adalah hutan primernya ya, belum pernah ditebang. Ini saya melakukan di Tembilahan di Riau. Jadi kita bagi ada yang hutan primer, kemudian hutan sampai hutan 20 tahun. Yang ini baru ditebang, ini masih ada bekas ininya, kemudian ini 1 tahun setelah penebangan, ini 5 tahun masih banyak seedlingnya ya. Kemudian ini yang 10 tahun ya. Kemudian ini 15 tahun aja susah ya. Ini kawan saya waktu saya penelitian dari Malang karena badannya besar ya, sebenarnya bisa juga naik di atas akarnya, akar tunjangnya, tapi agak sulit juga ya. Ini 15 tahun seperti ini. Nah ini ya ada ini ya nanti ada tebang penjarangan gitu ya. Kemudian ini 20 tahun. Nah melakukan seperti itu, kemudian seperti biasa ya untuk melakukan parameternya. Nanti spesiesnya, jadi komposisi spesiesnya. Jadi saya menemukan ada 7. Yang dominasi adalah Rhizopora apiculata. Kemudian setelah 10 tahun itu jumlahnya mencapai 600 pohon per hektar. Itu setelah 5. Jadi memang agak bervariasi, turun yang 0,5. Yang agak aneh itu memang 5 tahun, jadi agak kurang dibandingkan setahun, kemudian baru meningkat kembali. Ini kepadatannya. Kemudian kita masukkan jenis komersial. Komersial itu maksudnya yang tebang untuk arang, kemudian untuk chip itu adalah Rhizopora apiculata dan Bucqueria gymnorrhiza. Kemudian beberapa yang tidak komersial, Mucronata, Brillivola, Vesina marina, Sonratia alba, dan Psilocarpus granatum tidak komersial ya. Ini komersial sedikit. Kemudian biomasa di atas permukaan ya. Itu kita juga mengukur dari kita bagi menjadi daun, kemudian bunga, buah, cabang, kemudian batang, kemudian daunnya, kemudian akar tunjang dan seterusnya kita bagi. Nah kita bisa melihat regenerasinya cukup bagus ya, terutama Rhizopora dan Bucqueria. Kan memang ini yang ditebang kemudian ditinggalkan, makanya wajar. Sementara yang non ini ya tidak terlalu banyak yang non komersial. Oke, saya lanjutkan mungkin nanti sampai jam 12. Kita sampai jam 12:30 kan ya. Saya 2 jam. Kemudian nah dari sinilah kita bisa melihat kesamaan. Jadi memang setelah 15 tahun itu bisa mencapai 20 tahun bahkan ke hutan primer, tapi nanti ada bahwa sistem ini membuat menjadi jenis itu terlalu homogen tadi, yang jenis-jenis komersial, sementara komersial tidak banyak. Itu sistem silvikulturnya harus dirubah gitu, sehingga tidak meninggalkan jenis-jenis, sementara jenis-jenis yang lain yang itu juga memberikan peran yang penting juga akhirnya tidak ada. Jadi jenis-jenis yang homogen. Jadi lebih homogen dari komunitas tumbuhan. Karena itu memang perlu studi yang lebih lanjut sehingga bisa lebih bagus lagi gitu ya. Sistem makanya perlu alternatif. Jadi pondok sebenarnya tidak dengan secara soliter, tapi seperti yang di video tadi kan, setelah ini kan mereka bergerombol kan membentuk koloni-koloni sendiri. Nah, seperti itulah. 3 atau lebih individu pohon sehingga sangat mengikat, dan parakaranya juga lebih dari 1,5 meter. Sangat bagus ya kondisinya. Kemudian juga tidak boleh melakukan meskipun ketersediaan semuanya lebih dari 2.500 batang per hektar. Nah, juga harus diperhatikan. Kemudian bersifat konservatif, lebar jari juga perlu dikaji lagi. Jadi perlu ada ini penjarangan pada umur 10-19 tahun setelah penebangan, di mana keadaan panjang cukup tinggi, jadi masih bisa dimanfaatkan kayunya.
Oke, kemudian ini sistem alternatifnya dikenal dengan tebang jalur dengan permudahan alam. Tetap kita mengandalkan permudahan alam, bukan buatan, karena oleh karena itu di mangrove memang tidak perlu tisu culture ya. Jadi karena memang ketersediaan benih, biji atau propagulnya itu berlimpah banyak. Jadi diterapkan dengan kondisi pohon beliau tidak mau berdiri secara soliter, maaf. Akibat pembukaan yang tidak terkendali, kemudian hutan mangrove yang rawang, potensi kawinnya 20 cm ke atas kurang dari 20 mm per kubik per hektar. Nah ini penebangan ya tetap harus dipilih ya, meskipun tebang jalurnya penting ya, karena tidak semua nanti habis seperti tebang pohon induk, akhirnya kurang bagus lagi seperti itu. Nah untuk mengatur dampak ini perlu juga dilakukan penelitian sehingga kita tahu bagaimana informasi lebar dan posisi jalur yang tepat. Untuk pengelolaan tempat sekarang agak sulit karena memang hutan mangrove yang lestari hampir sudah tidak ada. Nah hasil dari video tadi dan kegiatan kita yang lakukan itu kita rangkum dalam sebuah buku model rehabilitasi mangrove di Sumatera Utara. Nah, ini yang penanaman tadi, yang ini penanaman setahun ya. Nanti kita punya setahun, 2 tahun, 3 tahun sampai besar itu ya, sampai seperti ini ya di sebelah-sebelahnya. Jadi kita dapat keberhasilan kegiatan rehabilitasi ya di Sumatera Utara. Oke, ini beberapa dulu yang kita lakukan ya, dari banyak mangrove itu dikonversi menjadi tambak itu ya, baik tambak intensif maupun tambak yang tradisional gitu ya. Kemudian juga kita mengumpulkan propagul yang kita melakukan penanaman. Nah ini juga di Desa Boga Tanjung Tiram di Batubara. Ya, seperti ini kan kita bisa mengandalkan sebenarnya di mudflat seperti ini kita bisa melakukan regenerasi alami Avicennia marina ataupun alba, tapi tidak terjadi ya. Memang itu yang paling sulit menanam di lokasi seperti ini. Tapi kita punya contoh yang bagus tuh di Pulau Sembilan dan jaring halus maupun di Percut dengan spesies yang berbeda. Kalau di jaring halus itu Avicennia marina, di Pulau Sembilan Avicennia alba, dan di Percut itu Avicennia marina yang itu koloni-koloni bagus sekali. Dan kita punya data sekarang sedang on the way untuk sedang kita tulis. Kita gabungkan antara penelitian di rumah kaca dengan di lapangan untuk melihat establishment. Dan kita juga sudah memasang alat water logger, kemudian wave sensor, dan beberapa untuk melihat arusnya. Ya, kita sudah mendapatkan kombinasi data yang bagus dari sini untuk menunjukkan bahwa restorasi yang kita lakukan sudah bisa nanti tepat ya, dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Dan untuk minimalisir galang. Jadi kita harus belajar banyak yang mengambil pelajaran untuk tidak mengulangi kesalahan di masa lalu. Nah, ini kegiatan pembibitan dan penanaman melibatkan siswa-siswa SD seperti tadi ya. Mahasiswa itu nggak senang kalau menanam gitu ya. Kemudian pembibitan dalam bidang persemaian, kemudian ada penggangguan hewan ternak yang mengganggu persemaian. Ya, karena hewan-hewan ini juga memakan gitu ya. Seedlingnya, semuanya. Nyebar kecambahan, Avicennia, kemudian Avicennia umur 3 bulan, kemudian semai, kemudian ini akan dipindahkan ke lapangan. Ini Sephora mukranata. Ini di jaring halus. Kalau di sini hampir sama, mirip-mirip ya. Miripnya abrasi ya, pengikisan tanah, kemudian ya tapi belum hilang desanya. Yang hilang itu di tapak kuda itu hilang. Karena jadi lautan gitu. Tapi ini masyarakatnya termasuk menggunakan kearifan lokal, jadi mereka mempertahankan hutannya dengan baik. Kemudian pembuatan persemaian. Ini persemaian berdasarkan nanti perlakuan naungan. Kita berikan naungan. Kemudian ini kita diberikan lahan oleh kepala desa di depan sekolah SD ya. Dan kita bagi menjadi berdasarkan naungan, sehingga nanti kita akan melihat mana yang terbaik untuk berdasarkan naungan. Yang ini persemaian masyarakat jaring halus sendiri ya, yang kurang tertata dengan baik ya, kurang terini. Kemudian ini juga persemaian di Pulau Sembilan, yang ini kita gunakan untuk penanaman yang di bekas tambak.
Jadi mangrovenya sudah tumbuh setelah rehabilitasi, kemudian juga masyarakat bisa apa istilahnya, nelayan bisa mendapatkan ikan dengan baik. Dan juga ini penanaman yang di jaring halus, kita melakukan beberapa penanaman kali, dan juga kita melakukan tahap-tahapan. Nah ini juga tahapan kedua, kita juga melakukan penanaman dengan teman-teman adik-adik mahasiswa. Tahapan ketiga, nah proses, jadi setelah itu kita lihat, kita evaluasi lagi bagaimana keberhasilan dari penanaman kita. Nah, yang paling penting juga kita melihat persepsi masyarakat dan hutan mangrove sendiri. Jadi apakah mereka mengatakan tidak, ya tidak, itu kita buat. Nah ini kita, dan juga mereka memahami manfaatnya, tidak mengetahui sebagai penjaga ekosistem pantai, tahu atau tidak ya, seperti itu. Kemudian penting bagi kehidupan, sangat penting, dan sebenarnya kita mengambil data dari masyarakat sehingga masyarakat juga menyadari keberadaan hutan itu sendiri. Jadi mengetahui perubahan ya dalam 5 tahun terakhir lah, setuju dilakukan konversi atau tidak ya. Rata-rata tidak setuju masyarakat itu. Meskipun juga ada yang setuju ya, tapi itu sebagian kecil saja dari masyarakat. Kemudian persepsi terhadap kegiatan restorasi atau rehabilitasi yang kita lakukan rata-rata mendukung ya. Meskipun juga tidak banyak keterlibatan, tergantung dari desanya dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hutan itu, sehingga mereka memberikan kontribusi dengan baik. Nah, kalau ancaman terhadap hutan mangrove Indonesia, yang pertama tekanan penduduk, terutama daerah pantai. Kemudian juga berbagai pembangunan tidak ramah lingkungan. Bahkan di hutan lindung air telang itu sekarang dibangun apa namanya itu, pelabuhan gitu ya. Jadi juga pasti yang menebang gitu ya. Dan ya memang harus friendly ya antara hutan dengan pembangunan itu ya. Tapi membangun tapi tidak dengan melakukan penebangan secara berlebihan. Nah, pengelolaan das yang serampangan sehingga pencemaran hasil industri dan domestik yang masuk ke dalam daur hidrologi ini juga menjadi salah satu penyebab ancaman. Tapi ancaman yang paling serius adalah akibat pembukaan liar mangrove untuk pembuangan tambak ikan dan udang, ini juga masih tetap. Dan itu menjadi tambak-tambak yang terbengkalai, Yaban dan fish pond itu banyak. Dan itulah yang tugas kami sekarang, adalah melakukan kegiatan restorasi yang bekas tambak. Dilakukan juga dengan beberapa LSM ya, di Belawan, di tempat-tempat di yang sudah rusak, yang tambak. Karena ketika tambak sudah ada penyakit, kayaknya ditinggalkan begitu saja, tidak dulu ditebang, kemudian sekarang setelah tambak ditanami lagi, ya tidak ada, dibiarkan gitu saja. Nah, kemudian ya kapasitas eksploitasi yang ini ya, untuk industri pembuat arang, bahkan di Lubuk Kertang itu juga sekarang mengalami ancaman yang besar adanya industri pembuat arang. Banyak, hampir di desa tetangganya itu ada 130-an, sehingga mengambil hasil restorasi yang sudah dibuat ya. Itu menjadi kendala ataupun ini menjadi kita berpikir ulang juga, ternyata juga ketika kegiatan ekonomi yang itu tidak ditopang dengan kelestarian atau ilmu, ya akhirnya seperti itu ya. Ya bisa aja seperti di Matang ya. Di Matang di Malaysia itu sangat sustainable meskipun mereka membuat arang, tetapi ini kan pengerusakan ya, pencurian kayu illegal logging. Tapi kalau mereka menanam kemudian nanti ditebang kemudian tanam lagi, nggak ada masalah. Nah, barangkali ancaman paling serius bagi itulah persepsi di kalangan masyarakat umum dan sebagian besar pegawai pemerintah menganggap mangrove merupakan sumber daya yang kurang berguna, yang hanya cocok untuk pembuangan sampah atau dikonversi untuk keperluan lain. Nah, sebagian besar pendapat ini berasal dari kan lahan mangrove jauh lebih berguna bagi individu, perusahaan atau pemerintah daripada sebagai lahan yang sebagai secara ekologis. Apabila ini tidak dikoreksi, masa depan mangrove ini akan menjadi suram. Contoh yang di Pulau 9 tadi ya, dikonversi menjadi kelapa sawit, perkebunan kelapa sawit, dan ini sedang kita ukur ya blue carbonnya, misteri blue carbon dari konversi mangrove ke kelapa sawit, dan on the way ya, kerjasama dengan USU dan National University of Singapore dan Charles Darwin University dari Australia. Nah, kemudian konversi di Napa Balanu, tenggelamnya Pulau Tapak Kuda di pantai timur Sumatera juga menjadi pelajaran. Nah, beberapa kendala dalam pengelolaan hutan mangrove itu ada kendala teknis ya.
ya memang kondisinya tidak begitu ramah. Bayangkan aja yang tidak terbiasa lumpur ya harus bergelut dengan lumpur, masuk lumpur, kemudian kalau pasang ya harus mandi dengan air ya, kemudian salinitasnya juga tinggi, kemudian pengaruh pasang surut, abrasi dan seterusnya, kemudian pencampuran komponen ekosistem akuatik ya, ekosistem laut dan ekosistem darat yang jadi lebih kompleks. Kemudian kawasan pantai di mana mangrove umumnya mendukung populasi penduduk yang cukup tinggi tapi dengan kesulitan tingkat pendidikannya rendah. Kemudian juga kelembagaan gitu ya. Dulu ada namanya Mangrove Center 1 yang ada di Sumatera Utara, tapi sekarang juga di migrasi atau bukan dilebur di merge dengan dinas kehutanan saja. Dulu ada, jadi sebenarnya bagus dan ada banyak pendanaan dari Jepang. Kemudian Mangrove Center 2 di Bali dan saya itu sangat penting, tapi sekarang juga yang lembaga yang termasuk juga lembaga yang dibubarkan oleh Pak Jokowi ya, lembaga tinggi yang khusus mengenai tentang mangrove. Oke, sekarang bentuk pengelolaannya 3 bentuk ya, pengusahaan yang kegiatan dikendalikan oleh penerapan sistem silvikultura dengan kontrak pemberian konsesi dan pelindungan pelestarian dengan cara menunjuk, menetapkan, mengukuhkan ya, kemudian rehabilitasi kawasan yang rusak sesuai dengan tujuan pengelolaannya dengan menggunakan iptek yang tepat guna. Kemudian faktor-faktor kerusakannya, Pak Cecep Kusmana mengatakan ada 3: pencemaran, konversi, dan penebangan yang berlebihan. Gimana kemudian konversi ini sudah ya sedikit saja, kemudian juga produksi garam perkotaan, tapi di Lubuk Kertang kami juga berhasil ya melakukan kegiatan produksi garam dengan dosen dari MSP dalam kegiatan desa binaan. Dulunya ada penghasil garam dan kita sebenarnya tidak perlu lagi impor garam ya kalau kita bisa memanfaatkan sumber daya yang kita miliki, kita bisa menghasilkan garam sendiri. Pertambangan penggalian pasir yang industrial, kemudian penebangan yang berlebihan. Oke, saya agak skip. Kemudian pengaruh terhadap kerusakan dan kerusakan mangrove, mengerusakan lingkungan, sifat fisiknya, sifat kimia, ya. Kemudian sifat biologisnya juga ada, keseimbangan dan kita juga sekarang sedang melakukan pengukuran dari rehabilitasi yang sukses itu seperti apa dengan menggunakan hewan lah, makrozoobentos maupun kita dengan menggunakan parameter yang lain keberhasilannya. Nah, kemudian saya skip saja. Nah, model pengelolaan mangrove itu ada model 4 ya. Model A, hutan mangrove dengan pertumbuhan riap tinggi, tenaga yang tersedia sedikit, baik dikelola untuk bahan baku chip ya. Nah, ini untuk pengelolaan ya. Pengelolaan bukan untuk kawasan konservasi maupun hutan lindung, tapi ini hutan produksi. Nah, pengutak B dengan riap tinggi, tenaga yang sudah banyak. Tenaga sudah sedikit, baik dikelola untuk baku arang ya, dengan tebangan sistem pondok dan penanam pengayaan. Boleh dengan sistem pondok, boleh tebang, tapi dengan harus ada sistem pengayaannya. Harus ditanam kembali dalam sistem pengayaan. Kemudian model C, hutan mangrove dengan pertumbuhan riap rendah, tenaga yang tersedia sedikit, baik dikelola bahan baku arang, dengan tebangan sistem habis pada daerah luas dan dengan penanaman kembali. Itu yang paling penting. Kemudian hutan D, hutan mangrove dengan riapnya rendah, tenaga yang tersedia banyak, tetapi baik untuk tumpang sari. Silvofiseri kita juga banyak contohnya di Percut maupun di Lubuk Kertang. Nah, ini beberapa alternatifnya saja. Tapi juga tergantung dari substratnya lumpur atau substratnya pasir. Nah, kalau yang riap tinggi itu biasanya lumpur, kalau yang riap yang rendah itu pada lingkungan lumpur juga, tapi lebih banyak substrat dan pasir lumpur atau pasir daerah kering. Ini lebih banyak di Pulau Belitung, Bali, kemudian Nusa Tenggara, Cilacap, Pulau Bintan di Riau. Ini beberapa yang ide untuk pengelolaan mangrove berdasarkan substrat maupun berdasarkan riap. Nah, ini contoh ini bagaimana pengelolaan hutan di daerah di kawasan konservasi ya. Ini contoh kasus, ini udah agak lama, ini artikelnya tahun 2015 tapi masih relevan. Kawasan konservasi, tetapi kita bisa melihat nanti bagaimana ini ada di 2 kabupaten, Kabupaten Langkat maupun Kabupaten Deli Serdang. Tetapi kita bisa melihat di sini bukan lagi yang dominasi adalah hutan nanti ya.
Dominasi adalah pertanian, pertanahan kering, kemudian perkebunan, kemudian padi, mangrove sekunder, kemudian ada rawa, semak, kemudian air. Nah, ini kita bisa melihat di Karanggading Langkat Timur Laut itu perubahan klasifikasi lahannya. Oke, kemudian kita ingin melihat emisi karbon yang dikeluarkannya. Jadi kita melihat emisi karbon adalah perubahan sistem pengelolaan, kemudian kalikan karbon stoknya. Nah, ini karbon stok yang di daerah Karanggading Langkat Timur Laut. Ini memang udah lama ya, 2006 dengan 2012, nanti kita bisa ukur kembali. Nah, ini perubahan dari tahun 2000 kemudian ke 2012, jadi sangat yang hijau dan hutan mangrove-nya sangat berkurang dari peruntukan lain. Kemudian kalau tidak ada melakukan mitigasi bisnis as usual, nanti akan terjadi emisinya sangat tinggi. Ini ini net emisinya, kemudian ini sekuestrasinya ya. Jadi tetap, dan kalau kita bisa menggunakan mitigasi skenario pencegahan, Anda akan bisa emisinya akan turun seperti itu. Tapi kalau tidak ya tetap emisi karbonnya tetap tinggi. Ini kita melakukan perhitungan. Yang paling banyak memang perubahan dari hutan sekunder menjadi perkebunan kelapa sawit, hutan sekunder menjadi tambak, kemudian rawa menjadi tambak seperti itu. Nah, ini yang terbaru di invasi nipah di hutan lindung air telang yang di Banyuasin ya, Banyuasin di Sumatera Selatan. Ini seperti yang dilakukan oleh kolaborator saya. Kemudian ini ya, studinya, kondisinya air telang. Hampir semua wilayah itu diinvasi oleh nipah. Itu menunjukkan bahwa kerusakan, baik itu yang di daerah bekas tebangan, kemudian juga diubah menjadi tambak pun terjadi invasi dari nipah. Ini juga di hutan primer juga nipah, kemudian hutan primer yang terganggu juga nipah. Ini buah nipah, ini Pak Saifulnya. Ini lagi pembungaan. Nah, kemudian juga nipah juga digunakan oleh masyarakat untuk atap rumah ya. Atap rumah. Kemudian juga seperti itu, kerajinan dan seterusnya. Terima kasih. Nah, itu yang saya kembalikan ke moderator untuk diskusi. Oke, baik Prof. Terima kasih banyak materi yang sangat menarik ya Prof mengenai restorasi mangrove ya. Kemudian tadi juga sudah ditunjukkan bahwa penanaman 2015 sekarang udah menjadi pohon yang rindang gitu ya Prof ya. Kita masuk ke sesi diskusi. Ini di kolom chat sudah ada beberapa pertanyaan yang akan saya bacakan ini Prof. Pertama itu dari Nadia Aldiza, ini dari USU. Assalamualaikum Prof. Terima kasih atas video Prof yang sangat menginspirasi dan membuat saya merinding melihat pertumbuhan mangrove dari tahun ke tahun. Kemudian saya pernah melakukan penelitian mangrove di Lepung, Aceh Besar. Di sana banyak jenis mangrove Soneratia alba, Acrosticum aerum, dan Nipah fructicans. Fenomena yang terjadi, ada beberapa warga mengambil buah nipah untuk dikonsumsi. Kemudian batang Soneratia dijadikan sebagai bahan kayu untuk bahan bakar atau pembuatan kandang. Pertanyaan saya, berdasarkan penggunaan yang begitu besar dan secara kontinu oleh masyarakat, maka faktor apa saja yang dapat menjadi penentuan agar kawasan tersebut dapat
dilakukan konservasi mangrove. Ya, terima kasih Prof. Ya, silakan Prof. Basuni. Ya, terima kasih jawabannya, pertanyaannya ya. Jadi penelitian di Lepang, Aceh Besar, saya belum pernah ke sana. Cuma kalau jenis-jenis ini memang jenis yang biasa ada ya, Sonoratia alba. Kalau Sonoratia cassularis, kita sedang mengembangkan buahnya menjadi sirup. Kita sudah komersial, kemudian Acrostichum aurum, kemudian nipa. Kalau nipa memang buahnya bisa dimakan, edible. Buahnya bisa dimakan. Kita juga membuat kolang kaling juga bisa dari nipa, atau dodol pun dari nipa bisa. Nah, bagaimana untuk faktor dapat menjadi penentuan agar cepat dilakukan konservasi ya? Ya harus dilihat dari masyarakat itu, ataupun dilihat dari apa ya, kontur dari area tersebut untuk bisa menjadikan dia bisa dijadikan kawasan konservasi atau tidak. Kemudian juga dilihat dari ini sejarahnya. Kita harus tahu histori hutan mangrove tersebut. Jadi semua dulu kan hutan mangrove itu adalah milik negara, kemudian nanti dikonversi atau kepemilikannya berubah. Nah, ketika kita ketahui bahwa hutan mangrove fungsinya sangat besar, kita bisa mengusulkan juga kawasan tersebut menjadi kawasan konservasi. Tetapi juga perlu dilihat syarat-syaratnya gitu. Jadi bisa memberikan, kalau saya memberikan manfaat yang besar, kemudian juga masyarakat itu bisa menjadikan itu sebagai kawasan banyak ini ya, masyarakatnya bergantung beralokasi, itu bisa juga. Atau kalau tidak, bisa juga HKM. Yang di Lubuk Kertan itu HKM 35 tahun. Masyarakat bisa mengelola, tetapi juga hutannya tetap aja dibiarkan. Tapi juga harus ada itu di pemanfaatan. Jadi nggak mesti harus fiksi konservasi gitu ya. Tapi juga bisa dimanfaatkan seperti itu. Jadi tergantung dari kelompok-kelompok masyarakat dari situ. Yang jelas ya mungkin Nadia bisa mengedukasi mereka sehingga kelompok masyarakat itu bisa berdaya dengan bidang hutan, kemudian bisa mengajukan HKM ke Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup sehingga bisa itu dimanfaatkan. Jadi tidak semua hutannya bisa dimanfaatkan, bisa aja dibuat nanti misalnya seri ataupun dibuat ekowisata ataupun produk-produk yang lain gitu. Tetapi hutannya tetap terjaga gitu. Kalau benar-benar konservasi ya nanti tidak bisa manfaat masyarakat menggunakannya. Itu juga lebih populernya dibuatkan pengelolaan berbasis masyarakat seperti itu. Tapi masyarakat juga tidak masyarakat itu menggunakan itu tidak banyak. Kerusakan itu tidak karena masyarakat, kecuali dikonversi ya. Kemudian konversi menjadi perkebunan atau yang lain itu beda. Tapi kalau misalnya pemanfaatan masyarakat tidak ada masalah. Asal itu tidak secara besar-besaran ya. Kalau masyarakat butuh sedikit kemudian juga melakukan penanaman ya akan pulih kembali seperti itu. Oke, baik, terima kasih Prof. Jadi berarti harus ada keterlibatan masyarakat juga ya Prof ya. Jadi kalau misalnya lahannya juga harus menjaganya gitu ya Prof. Oke, ya. Baik, berikutnya ini ada dari Nanda Arifta dari Unsri Prof. Ya. Yang Pak, saya Nanda Arifta dari Unsri, izin bertanya. Menurut pendapat Bapak, mana yang lebih mudah diperbaiki? Antara kerusakan mangrove yang diakibatkan karena bencana alam seperti gempa, kebakaran hutan, tsunami, dan lain-lain, dan kerusakan mangrove yang diakibatkan oleh polusi atau eksploitasi. Nah, kemudian selanjutnya, apa yang menjadi penyebab utama dari kegagalan restorasi mangrove? Ini ada 2 pertanyaan nih kayaknya, Prof. Ya. Silakan, Prof. Jawab satu-satu ya. Kalau lebih mudah, ya sebenarnya kegiatan itu mudah tidaknya itu ya harus kita yang paling penting itu perencanaan yang baik itu. Makanya kita sekarang mengembangkan restorasi berbasis ekologi dan hidrologi gitu. Kita ingin tidak mengulangi kegagalan di masa lalu. Jadi kalau bekas tsunami itu juga kita lihat juga keberhasilan juga banyak yang mempertanyakan, yang tsunami 2004 itu ya. Itu kan mangrove memainkan peran penting, tetapi ketika melakukan restorasinya juga banyak yang keberhasilannya dipertanyakan gitu. Jadi karena memang banyak hal yang berperan ya. Kita tidak uang saja itu
kadang juga masyarakat di Lubuk Kertang juga tidak terlalu ini menuntut uang atau tempat-tempat lain. Jadi bagaimana kita bisa mengapproach mereka untuk menunjukkan bahwa mangrove itu penting bagi mereka dan juga penting untuk perikanan ya, banyak nelayan. Nah itu ketika kita membangun kesadaran itu masyarakat juga akan ikut. Ya kita kasih makan ya sama-sama makan siang, kemudian kalau kita ada kaos ya kita kaos, seperti itu mereka sudah mau menerima seperti itu ya. Jadi kita membangun kesadaran dulu. Ketika ada kesadaran, ya ada bagaimana kalau melakukan kegiatan penanaman dengan lumpur-lumpur itu ya, itu udah biasa lah. Cuma itu harus disadarkan dulu. Jadi lebih ini mana ya, kalau yang over eksploitasi itu juga berat juga sama beratnya. Ketika itu yang sudah habis, kemudian kita harus mendatangkan bibit ataupun biji dari tempat lain, daerah lain. Jadi penyebab utama itu tadi kita kalau ini sedang kami buat tulisan systematic review, belum selesai ya. Kita membuat status restorasi di Indonesia mulai awal kapan sampai nanti kedepannya seperti apa. Itu kita lagi mengumpulkan artikelnya ya, ada 178 ya dari Scopus, kemudian kita dari Google Scholar ada 100 ya, 50 bahasa Inggris, 50 bahasa Indonesia. Nanti kita screening, kemudian kita coba melihat seperti apa faktor-faktor kegagalan. Nah, penyebab utama dalam kegagalan itu tadi, kita salah lokasinya, kemudian bukan salah lokasi kan salah memilih jenis ya. Kemudian juga kita ini menanam itu by seremoni aja kan kebanyakan, tapi tidak melakukan pemeliharaan. Nah, itu penting. Kenapa kita yang di Lubuk Kertang itu berhasil ya? Itu karena kita setiap tahun, kalau pendanaan itu bisa kita cari dari mana-mana. Yang penting ada kemauan untuk melakukan itu. Jadi the wrong place, wrong species juga ada ya, nggak cocok gitu. Makanya kita ukur, kita punya alat mini buoy. Anak kecil namanya mini buoy. Kita manualnya juga sudah ada. Sekarang lagi kita tulis, sebelumnya di reject ya. Sekarang kita tulis coba ke jurnal yang lain. Kita membuat lokasi-lokasi memang untuk kegiatan. Maksudnya Indonesia memiliki hutan mangrove terluas dunia dan kita langsung menjadi pionir utama di dunia itu yang melakukan kegiatan restorasi dengan berhasil lah. Makanya kita perkenalkan dengan mini buoy yang itu cost-nya tidak terlalu mahal gitu ya. Tapi belum selesai on the way. Ini COVID-19 ini banyak mempengaruhi kegiatan kita di lapangan, jadi nggak bisa kita ini belum selesai. Jadi banyak misalnya mud flat itu nggak bisa kita tanam misalnya di Percut, banyak kegagalan itu berapa kali. Itu karena memang dia harus mengandalkan regenerasi secara alami. Nah, itu beberapa contoh di Percut yang lain yang open cost itu berhasil juga dengan regenerasi alami. Jadi kita nggak terlalu melulu mengandalkan penanaman, regenerasi alami juga bisa. Kemudian juga faktor dari ini selain tadi pemeliharaan, kemudian juga yang tidak kalah penting adalah ini, yaitu tadi masyarakatnya. Karena nanti ketika masyarakat itu mengambil kepiting dan itu nanti juga bisa merusak anakannya, memasang bubu dan seterusnya, itu kita harus tadi kesadaran masyarakat yang paling penting ya. Kalau saya pengalaman saya melihat itu kesadaran masyarakat. Kita kalau ke hutan kan disangka membawa segembok uang gitu, kemudian kita bagi-bagikan, tidak, tapi kita membuat kegiatan yang mereka bisa berdaya, itu yang paling penting. Pengalaman saya, kalau mereka dikasih uang bisa juga, tapi tidak bertahan lama. Ketika kita sudah dananya sudah tidak ada lagi, ya kita datang, mereka kurang ini mengapresiasi. Padahal yang paling penting adalah kegiatan itu yang memberikan manfaatnya balik kepada mereka. Gitu. Jadi memang harus kesadaran, dan itu yang tidak dan jangan dikerjakan sendiri, harus berkolaborasi ataupun bermitra dengan yang lain. Itu mungkin yang bisa saya jawab. Oke, terima kasih Prof. Selanjutnya ya Prof ya, ini ada lagi pertanyaan dari Universitas Tadulako nih Prof, jauh. Devan Prima menanyakan, di daerah saya yaitu Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, terdapat satu area yang ditumbuhi mangrove, tapi jaraknya sangat jauh dari pesisir, kemungkinan sekitar belasan kilometer.
apakah memang ada jenis-jenis mangrove tertentu yang berhabitat jauh dari pesisir gitu, Prof? Iya, ya ada tadi. Makanya kita mempelajari zonasi, kemudian membuat, kami punya, kalau kalian datang ke USU, ada kami rumah kaca itu untuk melihat simulasi establishment dari jenis-jenis mangrove. Nanti kita membuat simulasi apa eh, gelombang ya, wave, kemudian simulasi berdasarkan salinitas, kemudian ya dua aja sih, wave no wave, kemudian salinitasnya tinggi dan rendah. Nanti kita bisa melihat dari simulasi itu jenis-jenis memang berbeda-beda. Nah, kalau yang jauh dari pesisir biasanya Avicennia maupun Conratia, yang Conratia alba itu dia mampu bertahan pada salinitas yang sangat tinggi, yang jauh dari ke tengah itu ya, maksudnya ke lautnya itu ada memang. Dan dia memang bisa beradaptasi dengan lingkungan yang sangat sangat asin. Jadi tidak ada masalah, banyak gitu. Kalau kami di Sumatera Utara juga ada. Oke, kita lanjut ya, Prof. Masih banyak ini pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan lagi. Ini dari Putri Brindriani ya, dari Universitas Sriwijaya nih, Prof. Izin bertanya, Prof, apa saja tantangan yang dijumpai di lapangan ketika ingin merestorasi lahan bekas tambak ikan atau udang? Sebelum melakukan restorasi, perlu dilakukan pemilihan propagul. Kemudian kriteria propagul yang baik itu seperti apa, Prof? Terima kasih. Ya, ini yang yang sedang kita kerjakan ya, untuk merestorasi bekas tambak ya, tambak ikan maupun tambak udang di Percut. Dan itu memang kita, kendala utama memang ketika melakukan restorasi kita harus tanya dulu status lahannya itu milik siapa gitu. Sehingga jangan sampai di Pulau 9 kita melakukan penanaman tahun 2008 itu ditebang habis, dikonversi ya, kita juga nggak bisa memanfaatkan lagi. Jadi pertama statusnya, kepemilikan. Misalnya kalau dia bahkan di Percut itu dijual gitu ya. Di Pulau 9 juga dulu dijual, kita suruh membeli gitu ya. Untuk universitas nggak mau membeli kan. Kalau di Lubuk Kertang malah kita dikasih lahannya khusus karena itu HKM, sehingga bisa kita manfaatkan untuk mahasiswa kita untuk penelitian maupun pengabdian itu Kak dosennya. Nah, kriteria propagul yang matang ya, yang dewasa, yang tidak kena penyakit itu yang kita tanam, dan bisa dilakukan secara langsung atau bisa persemaian. Jadi kita juga sudah melakukan dua hal ya, propagul secara langsung maupun persemaian, itu hasilnya ya tidak jauh berbeda. Ya seperti itu. Jadi ya, dia harus masak. Jadi yang kalau kita melakukan, makanya kita melakukan simulasi itu kita bukan memetik langsung di atas, kemudian meskipun dia memetik itu sebenarnya sudah matang, tapi yang lebih bagus kita goyang-goyang gini ya, kemudian jatuh ke bawah, itu yang matang secara fisiologis. Jadi dia akan jatuh, nah itu yang situ kita ambil. Jadi harus bisa memanjat itu kan, tidak terlalu besar manjat, kemudian kita goyang-goyang atau dengan menggunakan galah, kemudian goyang gini. Nah itu yang paling bagus untuk kegiatan, untuk establishment, untuk apa istilahnya, untuk mengkecambahkan mereka lah pokok tersebut, atau kita pakai untuk kegiatan penanaman. Dari penanaman juga tidak, atau restorasi tidak asal bibit yang semua bibit kita tanam, enggak, kita harus kita pilih gitu, kita pilih yang bagus, yang memang kemungkinan besar kita akan menuai keberhasilan, yang umurnya, karena umur 5 tahun 6 tahun sudah menghasilkan propagul, tapi kita juga bisa melihat karena yang benar-benar matang, nanti ada matang secara fisiologis maupun secara ini, misalnya ada ukurannya yang panjangnya, kemudian panjang lah ya, kemudian warna ya. Nah, itu menjadi dan ketika kita melakukan restorasi bekas tambak atau udang itu, kita harus tahu channelnya apa ya, datangnya sumber air itu dia harus satu jalan. Makanya kita mau menanyakan waktu itu ke pemilik tambaknya, kita mau merubah, tapi pemiliknya tidak mau, karena kalau makin banyak air keluar masuk, kita sulit mengukur secara hidrologi. Jadi air dari laut ataupun dari sungai itu masuknya ke dalam tambak harus sekali. Kemudian pintu masuk keluarnya itu harus satu. Kalau pintunya banyak, kita kesulitan mengukur secara hidrologinya, secara hidrologi nanti dari mana ini airnya, sehingga karena kita ingin tahu, kita sudah memiliki data di hutan itu seperti apa, di open coast ya, di laut terbuka juga tahu data berapa sebenarnya, berapa jam
penggenangan itu, karena ada juga jenis-jenis yang tidak tahan tergenang. Nah itu setelah kita tanam tergenangnya lama mati juga itu, bukan mati karena yang lain. Karena memang dari sisi penggenangan itu nggak cocok. Makanya itu pun datanya tahun 1928 Watson. Gitu. Makanya kita perlu memperbaiki. Lah, studi kami belum selesai. Jadi kita sudah mengukur beberapa lokasi untuk kita menggunakan berapa sebenarnya penggenangan itu. Karena jenis-jenis itu berbeda-beda. Yang paling tinggi bisa penggenangan itu Avicennia karena dia di laut. Nah, kalau misalnya Bruguera kita tanam, pengenangannya lebih besar ya mati juga gitu karena kan tidak tahan dia tergenang terus kan, makanya pola. Oh ya, nanti yang di rumah kaca kami juga ini berdasar juga ada pasang surutnya. Jadi tiap 6 jam itu berubah pasang kemudian surut. Airnya ada reservoirnya di bawah itu yang air di atas dengan pompa itu kita naik air pasang. Jadi simulasi seperti kita pindahkan dari lapangan ke dalam rumah kaca. Jadi simulasi yang sangat bagus dan kita berterima kasih ke Newton Fund dan LPDP yang memberikan pendanaan untuk membangun rumah kaca. Jadi itu kita bisa membuat seperti itulah simulasi, kosem namanya. Oke, baik Prof. Masih ada nih Prof pertanyaan ini. Assalamualaikum, perkenalkan saya ini Bapak Jufri nih ya dari Unsia. Mohon pencerahannya Prof. Apakah sudah ada riset terbaru tentang dampak tsunami terhadap fisiognomi hutan mangrove khususnya di Aceh? Atau ada info yang bisa di-share di belahan bumi dunia lainnya? Kebetulan kami sedang mengamati dan meneliti mangrove yang ada di Aceh. Terima kasih. Oh iya, maaf saya nggak punya data di Aceh ya. Saya Aceh itu sampai Langsa saja. Saya belum pernah meneliti sampai Aceh di Banda Aceh untuk itu. Jadi saya juga tidak ada informasi khususnya dampak itu terhadap fisiognomi hutannya. Mohon maaf Pak Jupri, saya tidak punya data tentang itu. Jadi, tapi itu kalau dilakukan sangat-sangat bagus sekali ya. Jadi dampaknya terhadap bagaimana hutan mangrove itu juga menjadi buffer ya terhadap atau di tempat lain Prof, atau di belahan dunia lain mungkin kalau di Aceh belum punya mungkin ada koleksi dari belahan lain atau di Asia atau di mana, silakan Prof kalau ada. Saya nggak punya itu Pak Jupri, mohon maaf. Oh ya baik ya. Ya terima. Kalau yang di Okinawa itu dari bukan tsunami, dari typhoon. Oh ya. Baik, terima kasih Prof. Iya. Terima kasih Pak Jufri juga untuk pertanyaannya. Bapak Ibu dan adik peserta MIPANET School, waktu kita masih ada 15 menit lagi untuk sesi diskusi. Mungkin jika ada atau masih ada yang ingin ditanyakan kepada Prof. Basuni, dipersilakan. Boleh juga langsung secara lisan menanyakan ke Prof. Basuni. Ini masih ditunggu pertanyaan ya untuk Bapak Ibu dan adik peserta yang hadir. Atau mungkin Bapak Ibu dosen ada yang ingin ditanyakan? Kami persilakan. Ini masih 15 menit lagi ya, jadi mungkin kita bisa menggali banyak informasi dari Prof. Basuni nih mengenai mangrove ya. Prof. Basuni, boleh saya bertanya, Prof? Ya, silakan. Jadi saya tertarik juga nih, Prof, dengan mangrove. Pengetahuan saya sih memang kurang nih mengenai mangrove karena saya mungkin nggak ada meneliti ke arah situ. Yang ingin saya tanyakan, kira-kira itu ada nggak pengaruhnya misalnya antara satu tanaman dengan tanaman lain itu, ada nggak semacam itu loh Prof, kayak daya hambatnya. Jadi kalau misalnya kita tanam satu jenis, kemudian nggak cocok lagi jenis yang lainnya di sebelahnya nggak cocok, sehingga kita harus nanamkan tuh satu jenis aja di satu lokasi atau gimana Prof?
Maaf, saya nggak tahu ya, Bro. Jadi mungkin ini bertanya karena tidak Itu tahu. yang sedang kita lakukan itu. Oh, Bu gitu. Nisa. Jadi kita sedang melakukan berdasarkan tadi hidrologi, jadi pengenangan itu. Oh, Karena gitu. bisa jadi masing-masing jenis itu berbeda tergenangnya. Itu yang sedang kita lakukan. Kita sedang mengumpulkan beberapa data jenis mana yang paling cocok ya. Sehingga kita nanti kalau tanaman tersebut ini misalnya penggenangannya terlalu banyak, nanti ya kita cari yang dia bisa tahan seperti itu. Kalau dari sisi kompetisi di antara mereka ya tidak, karena mereka biasanya hidup berkoloni, tapi jenis yang sama. Tapi sebenarnya lebih bagus kita menanam jenis-jenis yang banyak yang berbeda karena untuk biodiversitas ya. Jadi kalau dari sisi itunya kita tidak melihat. Justru nanti misalnya kita nanam seperti yang dulu Pekertang itu kita nanam hanya Chrysopora apiculata, sekarang sudah jadi ada 9 jenis baru. Karena mereka regenerasinya sangat cepat. Misalnya ada yang benih dibawa oleh air laut ya, masuk pasang itu kan ada propagulnya masuk ke situ, nanti ketika surut ya tumbuh di situ. Oke. Itu banyak juga MIPA juga ada yang beberapa jenis yang sudah kita ini kan, tapi belum bisa kita share, tapi kita sudah ada melakukan pengukuran dan juga melakukan beberapa data dari mini buoy sehingga kita bisa membuat kesimpulan sementara memang cocok dari sisi hidrologi. Dan memang harus ada air yang masuk dari pasang surutnya harus jelas itu. Jadi kalau persaingan itu sebenarnya misalnya jenis Rhizopora tumbuh, jenis lain nggak tumbuh, belum nggak ada yang seperti itu. Ya karena kan kadang kita lihat di satu sejenis saja semua gitu, Prof. Jadi saya pikir mungkin ada juga nih persaingan. Ternyata lebih ke tingkat kedalaman air ya, Prof ya. Jadi Ya, kadang air ininya salinitasnya maupun salinitas ya. Oke. donasi lah. Gitu. Jadi makanya perlu ada zonasi ya. Kemudian harus tahu juga jenis-jenis apa yang cocok ditanam di zona yang mungkin kadar garam tinggi ataupun nanti kadar garam yang agak lebih rendah gitu. Ya untuk mengurangi kegagalan penanaman memang harus seperti itu. Iya. Memang harus sekarang seperti itulah. Kalau hanya sekedar menanam selesai tinggal ya nggak ada keberhasilannya seperti itu. Ya, karena pernah juga dulu saya waktu pernah ikut pengabdian, ada dosen kami di biologi pengabdian ke mangrove gitu, Prof. Jadi kami nanam, saya juga nggak tahu, saya ikut aja gitu ya. Jadi nanam, tapi yang di airnya sudah tergenang gitu, Prof. Yang yang airnya tinggi. Saya nggak tahu itu berhasil apa enggaknya juga, hasilnya gimana, yang ditanam apa, karena saya sifatnya waktu itu ikut sebagai peserta saja. Iya. Jadi tidak tahu ini apa itu berhasil apa tidak ya. Jadi harus kita tahu jenis apa yang cocok dengan zonasi kadar garam dan sebagainya. Oke, mungkin dari peserta tidak ada lagi yang bertanya. Waktu kita sebenarnya masih ada, Prof, 11 menit lagi. Tapi kalau memang tidak ada yang bertanya lagi, mungkin dari Prof bisa memberi penutup untuk materinya kali ini, Prof. Silakan. Ya, jadi sedikit aja sebenarnya upaya-upaya itu sudah banyak, tetapi itu tadi harus ada terintegrasi lah ya kegiatan misalnya kita melakukan restorasi rehabilitasi itu nggak bisa kita sendiri. Jadi harus bersama benar dengan masyarakat sekitar sehingga masyarakat itu manfaatnya ada, misalnya mereka nelayan gitu ya, jadi mereka sudah tidak lagi susah ya untuk mencari ikan di laut. Kemudian juga yang tidak kalah penting ya dengan stakeholder yang lain gitu ya, dengan LSM gitu ya. Jadi kemudian juga mitra-mitra internasional bisa kita juga ajak itu ya. Jadi kita ingin membangun, dan kita sebagai negara yang memiliki hutan paling luas, kita harus memberikan role model kepada negara lain. Nah, ini yang sedang kami kerjakan sehingga kita bisa memberikan kontribusi bagaimana bukan cerita kegagalan yang harusnya cerita keberhasilan, sehingga negara lain pun melihat apa yang bisa dilakukan, apa kita lakukan di Indonesia. Tapi semuanya jalannya tuh panjang, jadi jangan kita merasa segini, jalannya tuh panjang dan untuk mencapainya itu ya butuh kesabaran, butuh totalitas lah untuk mendapatkan keberhasilan itu aja.
Baik, Prof. Jadi harus melibatkan semua pihak dan nggak bisa juga bekerja sendiri dan juga intinya harus sabar gitu ya Prof ya. Jadi untuk berhasil itu memang tidak dengan mudah bisa tercapai. Baik Prof, terima kasih banyak atas apa namanya informasi atas ilmunya ya, terutama saya ya mungkin yang secara pribadi mungkin ini sesuatu yang baru untuk saya dan mungkin terima kasih juga saya ucapkan kepada para narasumber yang telah menyampaikan materinya pada hari ini, Bu Dr. Ety Sartina dan Prof. Dr. Basuni. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan adik-adik peserta MIPANES School yang telah yang telah aktif dalam diskusi dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Terima kasih sekali lagi, Prof. Sukses, Prof, untuk proyeknya selalu. Oke. Baik, selanjutnya layar Zoom saya kembalikan ke Abang dan Kakak pembawa acara. Saya persilahkan. Terima kasih kami ucapkan kepada moderator Ibu Dr. Nurliza MSI yang telah memandu jalannya perkuliahan MIPANES School dan kedua narasumber kita Ibu Dr. Ety Sartina Siregar MSI dan Bapak Profesor Muhammad Basuni MSI PhD yang telah mengisi perkuliahan MIPANES School sampai pada sesi ini. Baiklah para hadirin sekalian, tiba saatnya kita memasuki waktu untuk break. Para hadirin boleh meninggalkan Zoom. Kita akan melanjutkan kembali perkuliahan pada pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat. Diharapkan kepada Bapak Ibu hadirin untuk join kembali pada sesi selanjutnya. Atas perhatian Bapak Ibu hadirin kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya, Bu ya. Ya silakan Prof. Makasih Prof. Ya. Nanti siang nggak hadir karena ada meeting juga dengan yang lain nanti. Oh ya, nggak apa-apa Prof. Makasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.